Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani muda semuanya ya. Pagi hari ini kita akan sedikit bercerita tentang apakah petani muda seperti teman-teman seperti saya ini bertani padi khususnya itu apakah masih menguntungkan atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, untuk bagi saya sendiri petani muda itu masih sangat prospek ya, dengan syarat memang harga padi basah ya itu di angka 6.000 minimal gitu ya, itu masih sangat prospek. Kenapa? Kalau kita mau hitung-hitungan ya teman-teman ya, kasar saja pendapatan per 4 bulan itu sekitar berapa gitu ya. Memang ini dipengaruhi oleh lahan teman-teman ya. Kalau lahannya kecil itu memang hasilnya sangat sedikit dan tidak, memang untuk petani muda kalau padi nggak masuk ya, misal 1/6 hektar, itu memang sangat kecil sekali dan tidak bisa diandalkan, harus kerja, nanti padinya itu bisa buat makan dan sisanya untuk ya tambah-tambah biaya. Tidak usah beli beras lah seperti itu. Tapi kalau minimal lahan 1 hektar ya, misalkan kita beli saja gitu ya, lahannya itu semuanya beli, itu insya Allah masih dapat untung ya. Jadi lahan 1 hektar kemarin saya dapat padi itu sekitar 8,8 ton per hektar teman-teman. Kalau kita kalikan 6.500 kemarin karena bulog, itu hampir ketemu di angka 58 kali sekitar 57-an juta teman-teman ya, 57 juta. Nah, untuk biaya ya, itu sampai kita panen ya, kisaran di angka sampai pulang ya, dia bawa pulang itu di angka 20-an teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa hitung ya, mulai dari traktor, mulai dari yang biaya tanam, mulai biaya mungkin benih ya, karena di tempat saya itu benih itu tidak saya semai terus dicabut orang tuh enggak, tapi saya titipkan di kayak padi ini mesin ya, beli ye ada tetangga ya. Jadi padinya itu padi tanam mesin itu teman-teman, jadi tidak perlu daud, tidak perlu nyabut, tinggal di langsung ditanam gitu ya. Kemudian biaya obat, biaya pupuk, sampai biaya pulang itu total sekitar ya 20-an juta. Nah, ketika kita marginnya ya atau selisihnya dari 57 ke 20 itu kan sekitar 37 ya. Kita buat saja paling rendah misalkan 35 atau 30. Itu misalkan 30 ya, paling mungkin lain-lain lah dibuat antisipasi 30 dibagi 4 itu sekitar 7,5 juta ya. Jadi per bulan, karena kan kita panen itu per 4 bulan tidak 3 bulan ya. 3 bulan itu untuk padinya, 1 bulan untuk persiapannya, itu kan mesti 4 bulan karena setahun kita bisa panen 3 kali. 7,5 per bulan untuk saat ini ya, apalagi yang saya di tingkat kabupaten itu masih sangat bagus, masih sangat ini ya, masih sangat masuk lah, artinya masih ada sisa ya. Per panen sekitar 30 itu 7,5 lah per bulan, itu sudah saya kira masih cocok untuk petani muda ya. Nah, kalau memang sawahnya itu milik sendiri ya, itu bersih teman-teman ya, 30 itu bisa bersih. Tapi kalau memang sawahnya itu beli ya, ya akan dikurangi lagi untuk biaya sawahnya ya. Jadi kalau memang mau
bergelut di tanaman padi, memang kalau luasnya sangat kecil ya dapatnya nggak banyak teman-teman ya, jujur saja seperti itu. Kebetulan milik sawah ini punya kita ya, jadi nggak usah beli. Jadi masih hitung-hitungannya masih besar kalau milik sendiri itu. Jadi kalau yang mungkin sudah punya lahan berhektar-hektar ya, atau petani muda yang milenial itu, kalau memang pengen aman, karena padi itu paling aman teman-teman ya, ketika tidak terlalu beresiko seperti bawang merah, cabai itu memang lahannya kecil, kalau memang bagus hasilnya bisa banyak teman-teman ya. Itu tapi resikonya sangat tinggi ya, karena salah sedikit penyakit itu sudah rusak gitu. Tapi kalau padi insya Allah jarang teman-teman ya. Sepanjang saya tanam dari 2017 ya, setelah saya lulus sekolah itu ya mesti panen ya, entah itu seberapa pun insya Allah masih nutup ya. Jelek-jeleknya itu impas ya, jelek-jeleknya itu, tapi jarang, mesti lebih, hasilnya lebih ya. Jadi ini motivasi saja buat teman-teman petani yang mungkin punya lahan agak banyak ya, itu mending dikerjakan sendiri ya, ditanami padi. Misalkan kerja gitu ya, padi itu sangat mudah ditinggal teman-teman ya. Misalkan saya kerja, saya sehari-hari ngajar ya, saya ngajar di kampus, semuanya juga saya kerjakan sendiri teman-teman ya. Jadi kayak mupuk, kayak spray ya, kan itu yang biasanya, karena kan kalau nyangkul jarang dicangkul kan padi kan, paling pinggir yang pematang itu ya kita kerjakan tidak masalah ya. Kalau traktor juga nggak mungkin sendiri ya, itu dikerjakan, masih untung itu ya. Jadi hitungan saya tadi itu sudah semuanya. Kalau spray itu kan paling satu kali panen itu paling 6 sampai 7 kali, itu sudah bagus banget ya. Mupuk juga 3 kali. Jadi nggak usah dikerjakan orang, nggak masalah ya. Kita kawal aja dari rumah, kita apa itu selingi kegiatan sambil kerja ya, itu malah enak ya. Itu kalau padi, jadi sangat mudah ditinggal, resikonya sangat kecil ya. Jadi monggo untuk teman-teman petani muda yang mungkin sedang semangat bertani padi, kita sharing bareng ya. Monggo bisa cek di kolom komentar, kita speak ya. Kalau mungkin ada yang mau di-sharingkan, kok dana kok sampai segitu, kok banyak banget, misalkan kok biayanya cuma segitu, monggo ya. Karena saya sendiri membuktikan teman-teman ya, saya sendiri mengaplikasikan, tidak cuma ngonten ya. Demi Allah saya tidak ada maksud berbohong ya, karena saya sendiri melakukan itu sampai sekarang dari 2017 ya. Nanti saya sepilkan, kalau nggak percaya insya Allah tahun ini hasil semoga bagus ya Ki ya. Kalau 1 hektar tembus 9 bisa ya, sangat bisa kalau sekarang petani ya, dengan berbagai mungkin nutrisi, sekarang pengetahuan kita, 9 itu tidak menutup kemungkinan, sangat bisa teman-teman ya. Jadi itu saran dari saya, semangatnya semoga kita tetap bisa berkarya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.